Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajaka. Kami semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan, diberi kemudahan, kelancaran oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami di sini akan membahas kira-kira yang ada hubungannya kenapa herbal-herbal yang banyak dipakai itu adalah herbal dalam pengertian di sini adalah mau makanan, minuman, hasil akhirnya makanan atau minuman atau mungkin gabungan. Itu mereka-mereka yang mengambil dipakai itu adalah yang rasanya pahit. Kami sudah lama pengen mengetahui sebenarnya apa sih pahit itu dari sisi kesehatan. Maaf, artinya begini, pahit itu bukan per barang, artinya maaf kalau kita pahit mungkin kalau dari sisi mereka ada yang namanya pare itu juga pahit, terus kemudian ada namanya brotowali itu juga pahit. Itu yang taruhlah yang kecil-kecil aja, atau mungkin daun pepaya itu juga pahit. Dan hampir semua yang seperti yang dipakai-pakai itu adalah dari tumbuhan atau tanaman yang rasanya pahit-pahit, dan itu yang paling banyak digunakan. Nah, kami merenung, kami coba-coba buka-buka, menelusuri website atau mungkin Google atau mungkin internet dengan tujuan saya pengen mencari apa sih sebenarnya makna dibalik semua itu yang rasanya pahit, kira-kira begitu. Termasuk juga nanti maaf di depan saya juga ada ya, kami singgung juga yang namanya bajakah, dan ini kebetulan juga sebagian ini kami ambil contoh sebagian saja yang kebetulan juga rasanya pahit. Oke, sebelum kita mengambil langkah ke sana, kami mohon apabila Bapak Ibu Saudara nanti berkenan silahkan tombol subscribe-nya, dan kalau bila dipandang perlu mau disampaikan kepada saudara, sanak atau family atau relasinya bila dipandang perlu. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi yang bisa kami sampaikan ini. Dan kami terima kasih. Oke, kami sambung kembali dengan tadi ada hubungannya. Jadi apa kandungan atau makna atau apa yang bisa dipetik atau diambil kesimpulan atau khasiat daripada yang namanya rasa pahit-pahit, kira-kira begitu. Kami tidak mengambil per jenis, tapi kami secara global, dan ini kami rangkum, dan itu juga dimuat di antara sebagian. Kami hanya menyampaikan versi Oyot Bajaka, kira-kira seperti begitu. Jadi sebelum kami melangkah ke sana, ada 14 khasiat atau poin yang perlu kami sampaikan. 13 poin yang utama dan 1 poin yang 14 itu yang kesimpulan, kira-kira begitu. Kesimpulan faktanya itu yang perlu kami sampaikan. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai khasiat atau herbal dengan rasa pahit ini, artinya apa, khasiatnya apa-apa, kira-kira begitu. Kami mengambil sebagian daripada yang namanya majalah Best Health. Jadi majalah kesehatan yang terbaik, Best Health, kesehatan apa bahasanya yang pasnya ya, kira-kira begitu. Sama juga ada yang namanya di liputan6.com, dan yang lain kami rangkum, kami sampaikan ke Bapak Ibu dengan versi Oyot Bajaka, kira-kira begitu. Tapi kami yakin semuanya intinya hampir sama, cuman poin-poinnya oke, kami sebutkan poin-poinnya. 1 yaitu nomor 1 ya, mengembangkan selera makan. Kenapa? Rasa pahit ini akan melatih dan menyeimbangkan makanan yang lebih sehat, kira-kira begitu. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu
bahwa yang namanya rasa pahit ini bisa membantu menyerap nutrisi, menyerap gizi, nutrisi. Yaitu apa? Rasa pahit ini membantu merangsang pencernaan dan mendukung pencernaan makanan. Jadi ini ada hubungannya dengan memperlancar proses dalam pencernaan. Terus kemudian rasa pahit ini juga bisa membantu lidah untuk memproduksi enzim dan aliran empedu. Itu nomor 2. Nomor 3 yaitu mendetoksifikasi hati. Artinya mendetoksifikasinya membuang racun dalam hati. Karena apa? Rasa pahit itu mengandung zat-zat yang diperlukan untuk mendukung hati untuk mengelola kolesterol. Ada hubungannya dengan fungsi hati itu untuk mengelola kolesterol. Terus kemudian menyeimbangkan hormon, mendetoksifikasi darah dan metabolisme lemak. Itu poin yang nomor 3. Mungkin kalau nanti ada bahasa yang kurang pas atau kurang fasih, kami bukan ahlinya, kami hanya kami sampaikan. Mudah-mudahan di antara itu nanti di poin sekilas akan saya berikan gambaran kira-kira itu poin kesimpulannya. Tadi nomor 3 ya, sekarang nomor 4 yaitu mengandung banyak nutrisi, terutama yaitu mengandung nutrisinya vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan mineral-mineral baik itu yang namanya kalsium, kalium, dan magnesium. Itu yang banyak diperlukan oleh tubuh kita, kira-kira itu secara umum. Nomor 5 yaitu rasa pahit itu bisa mengurangi rasa manis, menyeimbangkan. Artinya apa? Rasa manis ini menurut mereka ahlinya itu larinya akan ke diabetes atau kencing manis, sehingga mereka yang makan manis itu rasa pahit itu larinya akan ke sana. Jadi mengurangi yang namanya faktor diabetes itu adalah penyakit yang degeneratif, penyakit sehubungan dengan bertambahnya usia, kira-kira begitu, dan termasuk juga penyakit yang kategori gawat, kira-kira begitu. Poin selanjutnya yaitu nomor 6, bahwa rasa pahit yang itu bisa untuk membantu fungsi hati sebagai penyaring racun. Hati tadi sebagai penyaring racun dan membuat ginjal itu kerja tidak terlampau berat. Hati itu sebagai hati itu sebagai penyaring, dan ginjal itu ibaratkan sebagai mesin, itu kerjanya tidak terlampau berat alias keras, kira-kira begitu. Nomor 7 yaitu menjaga keseimbangan lambung. Nah, kira-kira itu rasa pahit bisa membantu menjaga keseimbangan lambung, dan ini lawannya dia akan tukak lambung. Artinya bahwa yang namanya rasa pahit ini bisa mengurangi sensitivitas tubuh, yaitu kepekaan tubuh terhadap makanan-makanan tertentu, kira-kira seperti itu. Nomor 8 yaitu menjaga gula darah. Jadi rasa pahit ini bisa menormalkan kadar gula darah, kadar hormon, dan fungsi hormon endokrin, kira-kira begitu. Terus kemudian nomor 9 yaitu mengurangi peradangan. Nomor 10 meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, yaitu juga tadi sudah disebutkan bahwa fungsi kekebalan tubuh ini ada hubungannya dengan vitamin C dan mungkin yang lain-lain. Terus kemudian nomor 11 yaitu meningkatkan energi, karena di sana juga banyak yang nama zat-zat yang namanya berhubungan dengan rasa pahit tadi, energi, stamina, kira-kira begitu. Dan kami juga sudah mencoba, memang benar, nggak salah, memang energi itu memang perlu sehubungan dengan adanya rasa pahit-pahit tadi itu, kira-kira begitu. Nomor 12 yaitu menenangkan depresi, yaitu pikiran-pikiran kita yang larinya ada hubungannya dengan dengan tadi kan
orang yang sakit itu berhubungan dengan mual, kembung atau kram perut, itu kan termasuk, dan masalah penyakit-penyakit yang lain itu akan memberikan faktor ketenangan, ketentraman dalam alam pikirnya, kira-kira begitu. Nomor 13 yaitu menjaga berat badan. Ini ada kaitannya dengan metabolisme lemak. Kalau fungsi-fungsi tadi rasa pahit kita rutin, insya Allah badan kita akan stabil, akan normal. Karena apa? Ibarat tadi tubuh kita ini ada penyaring, yaitu hati tadi itu, kemudian ada ginjal, itu ibarat sebagai mesinnya. Jadi yang makanan yang masuk itu akan disaring, kemudian kalau darahnya itu bersih, maka ginjal pun kerjanya akan ringan, sehingga yang lain-lain itu juga fungsinya akan menjadi normal, kira-kira begitu. Nah, yang nomor 14 ini kami terkait dengan fakta ini. Faktanya bahwa, maaf, orang-orang Jawa, dan ini saya coba di sini, ini ada juga kaitannya dengan bajakah yang di depan kami ini. Orang Jawa, kebetulan saya tanya, itu mau yang rasa hambar, rasa cepat teh, atau rasa pahit. Pasti yang diminta adalah rasa pahit, karena mereka tahu dari yang namanya nenek moyang orang Jawa, atau mungkin bahkan kami juga membaca bahwa orang Mesir kuno juga sudah menggunakan yang namanya herba ini adalah yang namanya rasa pahit, kira-kira begitu. Jadi kalau orang Jawa itu namanya jamu itu pasti yang pahit, kira-kira begitu. Nah, kebetulan di dalam bajakah ini, maaf, itu banyak yang rasanya bermacam-macam. Kebetulan kalau di jenis tampala itu yang kami temukan itu rasanya hambar, rasanya teh, atau mungkin agak sepat. Tapi untuk jenis-jenis yang lain, yaitu jenisnya akar kuning, maaf, golongan akar kuning lah, akar kuning atau bahenda, itu rata-rata mereka juga rasanya pahit. Dan kami juga sudah mencoba dua jenis akar kuning, memang ya rasanya pahit, cuma yang lain kami belum sempat mencoba. Terus kemudian dari jenis kalalawit, maaf, dari golongan kalalawit, nah di depan ini juga kami golongan kalalawit, ini juga golongan kalalawit. Mungkin bagi bapak ibu saudara yang belum tahu apa itu golongan kalalawit, bisa membuka di channel kami Oyod Bajakah juga, yaitu jenis-jenis kalalawit dan nama-nama ilmiahnya, kurang lebih seperti itu. Sekilas di sana akan kami gambarkan, kira-kira begitu. Dan ini juga kebetulan yang kami coba sebagai sampel, artinya bahwa hampir semua rata-rata ya, bukan semuanya maksud saya, itu dari kalalawit itu rasanya memang agak pahit, tapi pahitnya sementara. Tapi kalau nanti lama-kelamaan kita rebus sudah berkali-kali, itu rasa pahitnya juga akan hilang, akan ke biasa. Terus kemudian yang satu lagi ini juga dari pohon kupu-kupu. Kebetulan baru saya ambil contoh sampel aja, dan masih ada juga, memang benar juga dia rasanya pahit, kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke tadi, bahwa yang namanya pahit, yang namanya rasa pahit itu ternyata dari sisi kesehatan, maaf ya, dari sisi kesehatan yang perlu bapak ibu pahami, dan kami menjelaskan menurut versi kami, versi Oyod Bajakah. Di dalam tubuh kita ini ibarat di sana itu ada yang namanya mesin. Kita perbandingkan dengan mesin. Di sana ada hati, fungsi hati. Jadi untuk yang berfungsi adalah menyaring atau mendetoksifikasi racun. Jadi ada penyaringnya, kira-kira begitu. Supaya apa? Ginjal ini ibaratkan mesinnya. Kalau hati bisa menyaring racun, itu bisa disaring, maka kerja ginjal
sebagai mesin dalam tubuh kita itu akan menjadi ringan dan lancar. Tetapi sebaliknya, apabila tadi hati itu sudah rusak, penyaringnya sudah rusak, mesin kerjanya pasti akan sendat-sendat, pasti akan bermasalah. Dan apa yang terjadi, itulah penyakit-penyakit akan bermunculan, baik itu diabetes, baik itu mungkin stroke, atau dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan yang namanya saling terkait. Bahkan akan terjadi yang namanya komplikasi. Di sanalah yang namanya itu rasa pahit muncul, kira-kira seperti itu. Itulah kurang lebihnya dari kami, dan terima kasih Bapak Ibu telah menombol. Dan apabila ada masukan saran, terima kasih, sampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, berguna, dan apabila dipandang perlu, Bapak, Ibu, Saudara bisa men-sharekan ke grupnya bahwa yang namanya rasa pahit itu ternyata khasiatnya adalah sangat dahsyat dalam tubuh kita. Itulah kurang lebihnya dari kami, tiada gading yang terletak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.